Selama 7 hari 6 malam, pemirsa setia PAL TV menikmati perjalanan wisata ke 3 negara di Asia Tenggara yang diminati banyak wisatawan di seluruh dunia. Ketiga negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keberangkatan tim pelesiran 3 negara ini terbagi dua, dari Palembang langsung menuju ke Malaysia dan dari Jakarta ke Malaysia. Dari Palembang, tim pertama berangkat langsung menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan tim kedua menuju Jakarta terlebih dahulu. Setelah 50 menit, pesawat pun tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepat waktu. Kami pun langsung bergegas menuju Terminal 2 dengan menggunakan Skytrain. Hadirnya Skytrain ini membuat perpindahan antar terminal bagi pengguna jasa bandara bisa lebih cepat dan nyaman. Tiba di Terminal 2, kami pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah makan siang dan yang muslim sholat, kami berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan maskapai milik swasta. Perjalanan 1 jam 50 menit ditempuh dari Jakarta ke Kuala Lumpur dan kami pun tiba di Kuala Lumpur International Airport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV. Kali ini kami sudah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Penerbangan dari Palembang ke Jakarta, Kuala Lumpur. Kita akan melanjutkan perjalanan. Untuk malam ini kita menginap di Johor. Karena sih kita masih menunggu ya, mungkin ada teman-teman yang untuk ini kita akan ke imigrasi dan lanjutkan perjalanan. Saksikan terus video ini ya. Internasional Kuala Lumpur KLIA ini adalah salah satu bandara terbesar di Asia dengan lebih dari 50 juta penumpang per tahunnya. Kami pun langsung bergegas menuju imigrasi dengan naik kereta ekspres yang mempunyai perhentian di kedua terminal untuk menghindari antrian panjang di imigrasi. Akhirnya urusan imigrasi pun selesai. Kami pun bergabung dengan seluruh tim pelesiran yang sudah menunggu. Dan kami pun siap berwisata mengelilingi 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand selama 7 hari 6 malam bersama Nusatur dan PAL TV. Halo, alhamdulillah sudah sampai Jakarta. Bentar lagi mau pindah terminal 2, mau menuju ke KL, Kuala Lumpur. Doain ya. Dah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Johor, kami makan malam terlebih dahulu di Seremban Food Court. Di sini terdapat beberapa kedai yang menyajikan aneka masakan mulai dari cita rasa Melayu hingga masakan Indonesia dan India. Jadi mau makan apa? Nasi goreng? Iya. Jauh-jauh ke sini belinya nasi goreng? Iya. Sama ikan asin. Ikan asin. 15 tahun. 15 tahun di sini. Nggak kangen apa pulang? Kangen sama Palembang. Kangen sama Palembang. Iya. Oh, kangen Jembatan apa ya Ampera. Palembang? Kangen
pemandangan apa? Kan sama jembatan. Jembatan apa? Ampera. Ampera. Usai santap malam, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Johor. Hai. Perjalanan panjang ya? Perjalanan panjang. Tapi menyenangkan. Kuat. Johor datang. Anda mau kemana? Oh, Langsung ke Johor ya? Johor. Kami akhirnya tiba di Berjaya Waterfront Hotel. Sudah cukup larut. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, kami langsung bergegas untuk beristirahat agar bisa bugar menikmati pelesiran keesokan harinya. Pelesiran ketiga negara Malaysia, Singapura, dan Thailand ini banyak menawarkan destinasi wisata yang menakjubkan. Tidak hanya menawarkan keindahan wisata alam, akan tetapi negara tersebut juga menawarkan sport modern yang sangat mengagumkan. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke negara ini. Apalagi jarak ketiga negara ini bisa ditempuh dengan jalur darat. Untuk mengisi energi sebelum jalan-jalan, kami menikmati aneka menu sarapan yang tersaji di Berjaya Waterfront Hotel ini. Hotel ini lokasinya sangat strategis karena dari tempat kami makan saja kami bisa melihat langsung wilayah Singapura yang terpisahkan selat. Setelah makan pagi, kami melanjutkan perjalanan ke Singapura menyeberang perbatasan via Woodlands Checkpoint. Halo, selamat pagi. Kita dari imigrasi ini mau lanjut ke Singapura. Ikuti perjalanan kami ya, guys. Dadah. Selama pelesiran ini, perjalanan dilakukan menggunakan jalur darat, sehingga para peserta pelesiran diajak untuk menikmati sensasi keindahan yang luar biasa dari negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Singapura, ada banyak tempat wisata indah yang tidak boleh dilewatkan. Tiba di Singapura, tujuan pertama kami adalah Merlion Park. Untuk foto stop di ikon Singapura yakni Merlion, patung singa dengan ekor ikan, menjadi tempat wajib bagi siapapun yang datang ke negara ini. Hai guys, pemirsa. Kali ini kita rombongan udah sampai di patungnya Singapura. Ini ramai dikunjungin oleh negara-negara lain. Asik, ramai nih lokasi Singapura. Dari rombongan kita, Pal TV, dan Torwedo. Silakan guys kalau mau datang ke sini liburan. Patung ini menjadi ciri khas Singapura dan seringkali dijadikan spot foto yang paling digemari wisatawan. Patung ini memiliki arti penting bagi masyarakat Singapura. Bentuk badan patung adalah ikan, namun memiliki kepala singa. Merlion dengan tinggi 8,6 meter ini memang harus masuk ke dalam koleksi foto pribadi
selama liburan di Singapura. Meski Merlion hanya digunakan sebagai ikon wisata hingga tahun 1997 saja, namun Singapura tetap memastikan Merlion menjadi objek wisata yang sangat menarik. Paling sekitar 3-4 kali lah. Tapi tetap mau ke ikonnya Singapura ya? Ya tetap. Kenapa? Karena merupakan ikon Singapura dan sudah mendunia. Jadi harus tetap kita kunjungi dan tetap kita lihat, berfoto dan mengabadikan kenang-kenangan indah di Singapura lewat Merlion. Kawasan ini juga bisa dinikmati dengan menyusuri wisata sungai River Cruise, namun karena waktu terbatas, kami tidak bisa menjajalnya. Udah berapa kali dah berapa lah, agak sering lah. Jadi wajib ya beli? Dah wajib. Udah wajib ya? Ini cuma haus be kan. Jarang kan di situ kan enggak katik, jadi beli di sini be. Lain. Belum puas foto-foto dengan Merlion, kami harus melanjutkan perjalanan city tour Singapura ini. Jadi wajib ya? Makan es krim potong? Es krim ya, betul. Kalau kesini harus. Tapi di Jakarta juga udah ada Mbak. Bintaro. Rasanya sama aja ya? Sama. Bedanya cuma tempatnya kalau kita makan di Indonesia dan di Singapura. Cuman kalau di Indonesia 15. Kalau di sini? 10.000. Tujuan selanjutnya adalah makan siang di Joe's Outlet. Kami menikmati santap siang dengan menu prasmanan yang bisa dipilih sendiri sepuasnya. Mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup pun bisa dipilih. Habis santap siang, kami langsung diajak berbelanja oleh-oleh. Singapore Souvenir Center Joe's Outlet ini merupakan outlet yang menjual aneka jenis souvenir yang lengkap. Di sini kita bisa berbelanja berbagai macam produk, mulai dari t-shirt, ikon Singapura, alat tulis, parfum, dan aksesoris. Apalagi harga yang ditawarkan juga terjangkau murah. Selain itu, pengunjung bisa membayar dengan rupiah. Wah, belanja ya? Iya, belanja nih tas Singapura buat kenang-kenangan, Mbak. Belanja dengan harga murah membuat banyak peserta pelesiran langsung mengambil keranjang dan memborong tanda mata untuk keluarga di tanah air. Setelah santap siang dan belanja oleh-oleh dari Joe's Outlet, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Masjid Sultan. Masjid yang berdiri dengan megahnya di Kampung Glam, Singapura ini memang wajib dikunjungi bagi umat Muslim. Selain untuk beribadah dan dijadikan kiblat bagi masyarakat Muslim di Singapura sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, Masjid Sultan telah ditetapkan sebagai monumen nasional di tahun 1975. Masjid ini juga dinobatkan sebagai masjid terbesar sekaligus tertua di Singapura. Belakang saya ini adalah Masjid Sultan. Ini
adalah salah satu masjid bersejarah di Singapura yang digunakan untuk beribadah dan pusat agama Islam di Singapura sendiri. Masjid ini sendiri sudah mendapatkan sertifikat ISO, sudah diiktiraf. Menarik sekali bukan? Seperti apa masjid itu ya? Kami juga akan beribadah di sini untuk menunaikan sholat zuhur dan sholat asar sekaligus. Masjid Sultan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hussein Shah Johor. Kampung Glam sendiri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi warga Melayu dan Muslim yang ada di Singapura. Masjid megah tersebut dibangun mulai tahun 1824 hingga 1826, tak jauh dari kawasan Istana Sultan. Untuk membangun masjid megah tersebut menggunakan dana yang berasal dari East India Company ditambah dengan sumbangan masyarakat Muslim yang ada di kawasan tersebut. Bagi yang menggunakan pakaian pendek, pengurus masjid mewajibkan pengunjung untuk menggunakan jubah sebelum masuk masjid. Selain umat Muslim, para pengunjung non-Muslim tidak bisa masuk ke dalam tempat sholat. Bagi para pelancong yang datang ke Singapura, tentu tidak melewatkan kesempatan belanja oleh-oleh di kawasan Bugis Street. Bisa dikatakan ini spot belanja di Singapura yang ukurannya cukup luas dan selalu padat pengunjung. Perlu lebih hati-hati saat ingin belanja di sana karena lupa jalan sedikit saja bisa membuat bingung menemukan jalan pulang. Belanja apa, Bu? Belum belanja. Kenapa? Rp5. Milih-milih, lagi milih-milih. Kawasan ini menyediakan berbagai produk fashion pria dan wanita dengan beragam desain dan gaya, mulai dari vintage, modern, casual, dan lainnya. Harganya pun cukup terjangkau, sehingga tidak heran banyak turis mancanegara memilih untuk belanja di kawasan tersebut. Tempat ini juga sangat populer di kalangan wisatawan karena mereka dapat berbelanja oleh-oleh khas Singapura dengan harga sangat murah. Lihat aja. Lihat aja ya. Mana Ibu enak? yang belanja ya? Iya, Mana ibu? di sebelah. Di sebelah. Tidak hanya outlet lokal store yang menjual aneka produk di sini, juga terdapat mall yang menyajikan berbagai brand ternama. Kami pun membeli cake ulang tahun untuk merayakan ulang tahun salah seorang peserta pelesiran yang tepat di hari itu berulang tahun. Waktu 1 jam yang diberikan untuk belanja sepertinya masih kurang. Lihat saja, para peserta pelesiran ini seolah tidak mau meninggalkan kawasan Bugis Street. Jadi belanja apa aja nih? Belanja kaos. Belanja kaos coklat. Dari Bugis Street, perjalanan kami lanjutkan menuju Garden by the Bay untuk foto stop. Siapa yang tidak tahu Garden by the Bay? Salah satu tempat wisata di Singapura yang tidak boleh absen dalam itinerary kunjungan pertama ke negeri Singapura.
Setelah foto grup, kami langsung merayakan ulang tahun Imam Faisal yang berulang tahun ke-25 tahun hari itu. Imam sendiri jalan-jalan bersama keluarganya. Para peserta pelesiran pun bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan ikut berbahagia dengan kegembiraan kejutan ulang tahun kepada Imam Faisal. Kedua 5. Oh, apa nih harapannya di ulang tahun yang ke-25? Semoga Cepet merit. Enteng jodoh. dan ya sehat selalu lah, banyak rezekinya. Ulang tahunnya di Singapura ya. Iya. Di kawasan Garden by the Bay ini menjadi saksi bagi perayaan ulang tahun Imam Faisal. Taman yang pertama dibuka tahun 2012 silam ini memiliki luas area sekitar 101 hektar. Gardens by the Bay bukan sekedar kebun biasa, karena kebun ini kebun yang memiliki koleksi tanaman dari berbagai penjuru dunia. Namun konsep display dari tanaman-tanaman tersebut dibuat dengan sangat kreatif, sehingga kebun ini jauh dari kesan membosankan. Bukan hanya tidak membosankan, tapi malah membuat pengunjungnya berdecak kagum. Dari Garden by the Bay, perjalanan dilanjutkan menuju Sentosa Island untuk photostop di Universal Studio. Selain Merlion dengan air mancurnya, salah satu tempat yang paling populer di Singapura dan dikunjungi oleh banyak wisatawan Indonesia adalah Universal Studios Singapura. Universal Studios Singapura yang berada di Pulau Sentosa, Singapura ini adalah wahana bermain Universal Studio yang pertama kali dibuka di wilayah Asia Tenggara dan kedua di wilayah Asia setelah Jepang. Para peserta pelesiran pun langsung mengabadikan diri dengan bola dunia berputar bertuliskan Universal tersebut. Karena suasana perayaan Tahun Baru Cina, Sentosa Island juga menawarkan aneka jenis permainan keberuntungan untuk para pengunjungnya. Sambil. Jadi kalau libur nggak ada ini ya, nggak ada diet ya. Nggak ada, diet nggak berlaku. Nggak berlaku sekarang. Itu tangan udah kuning semua ya. Iya. Meski belum puas foto-foto di Sentosa Island, namun kami harus melanjutkan perjalanan menuju border keluar dari Singapura. Setelah melewati imigrasi, kami pun bergegas santap malam di restoran teraju Tom Yum. Hidangan lezat sudah tersaji di atas meja. Para peserta pelesiran pun langsung milih meja dan menyantap makan malam dengan menu utama Tom Yum yang segar dan hangat tersebut. Sajian menu khas Thailand ini menghangatkan malam yang dingin. Setelah santap malam, kami pun kembali ke hotel dan beristirahat untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Pelesiran 3 Negara bersama Nusapur dan Palpi.